Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Hai, halo anak soli dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang debit. Apa sih arti debit itu? Nah, biar lebih paham, yuk kita simak penjelasan arti debit dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan debit dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mempelajari rumus debit dan cara menghitungnya. Kita simak video penjelasan berikut dengan seksama dan dipahami ya. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Sebelum masuk ke materi debit, perhatikan konversi satuan volume dan waktu berikut. Nah, ini adalah konversi satuan volume. Kemudian, perhatikan juga konversi satuan waktu berikut. Tentu kalian sudah menghafalnya, bukan? Rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Untuk mencari volume sama dengan debit dikali waktu. Sedangkan untuk mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Kemudian perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah contoh untuk menentukan debit. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Ayo kita jawab bersama-sama. Ketahui volume bensin tadi 36 liter. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Maka debit sama dengan volume dibagi waktu. Kita masukkan angkanya, 36 liter dibagi 2 menit. Hasilnya adalah 18 liter per menit. Jadi, debit aliran bensin adalah 18 liter per menit. Kemudian contoh soal menentukan waktu. Jika debit air 10 meter kubik per menit dan volume kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Diketahui debit air adalah 10 meter kubik per menit. Volumenya 160.000 liter. Jika diubah menjadi meter kubik, hasilnya adalah 160.
Mengapa harus dirubah ke meter kubik? Karena debitnya memiliki satuan meter kubik per menit. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, waktu sama dengan volume dibagi debit, yaitu 160 dibagi 10. Dan hasilnya adalah 16 menit. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 16 menit. Kemudian, contoh soal yang ketiga adalah menentukan volume. Suatu hari, debit air Sungai Brantas 140 mm kubik per menit. Berapa sentimeter kubik volume air yang mengalir selama 8 jam? Diketahui debit sungai adalah 140 mm kubik per menit. Jika diubah menjadi cm kubik per menit, hasilnya adalah 0,14. Waktu yang dibutuhkan 8 jam. Jika diubah menjadi menit sama dengan 480 menit. Ingat, satuan harus disamakan. Kemudian volume sama dengan debit dikali waktu, yaitu 0,14 dikali 480. Hasilnya adalah 67,2 cm kubik. Jadi volume air sungai adalah 67,2 cm kubik. Nah, anak soli dan soliha, semoga bisa dipahami ya dari penjelasan tadi apa itu yang dimaksud dengan debit. Berikutnya, sebagai latihan soal biar lebih paham, silakan kerjakan latihan soal berikut, gunakan caranya sesuai yang sudah dicontohkan ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan memahami contoh dan mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan dapat dipahami dan dimengerti maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia yang sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak bersyukur. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah diberikannya banyak sumber air untuk kita pergunakan dengan baik. Untuk itu, kita harus menggunakan air dengan hemat. Hemat artinya tidak boros. Ternyata menghindari sikap boros bukan hanya bermanfaat untuk berhemat. Menghindari sikap boros juga merupakan perintah agama. Ayo kita lakukan upaya untuk menghindari sikap boros dalam keseharian kita.